Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Seperti biasa tiap sore jam 4 kita ketemu di tiap harinya ya. Hampir tiap hari seminggu ya. Dan bahasannya tentunya banyak sekali yang kita biasa obrolin di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sesuatu yang memang relate sama kehidupan berbangsa dan bernegara. Kadang nggak berat-berat banget, kadang ada yang ringan soal musik, hobi, olahraga, dan ya hal-hal yang tentunya bisa kita menambah horizon kita sebagai anak muda. Nah, kalau bicara mengenai podcast ini seperti biasa tayang di banyak platform, ada kurang lebih 10 platform yang sudah kita siapkan untuk teman-teman akses, mulai dari Instagram, Twitter, TikTok, Facebooknya Partai Perindo, semua @Partai Perindo, ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube, dan juga websitenya Partai Perindo. Tinggal dipilih aja, dan nanti ada e-voucher juga untuk teman-teman yang hari ini mungkin pengen nulis 1-2 kalimat quotes, komentar di kolom komentar, silakan, karena nanti kita pilih untuk beberapa pemenang, masing-masing ada 100.000 rupiah untuk e-voucher. Dan rulesnya gampang, tinggal follow dulu Instagramnya Partai Perindo. Nah, kalau bicara mengenai ini jam 4 sore biasa podcast, harapannya semoga hari ini menyenangkan, walaupun mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan plan kita sebagai anak muda, tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah nyoba hari ini. Make sure besok tenaganya lebih kuat, lebih sehat lagi, istirahatnya jangan lupa, karena untuk menaklukkan hari harus punya energi yang banyak, dan juga harus bisa pikirannya tetap positif dan tetap mau berusaha. Nah, kalau bicara mengenai anak muda, kita tahu 2024 memang ya 1,5 tahun lagi kurang lebih akan ada banyak hal yang kita bisa berikan untuk bangsa ini, yaitu ya tadi sumbangsi, salah satunya nanti menjadi pemilih di 2024. Nah, kalau bicara potensi pemilih pemuda di 2024 ini luar biasa, karena kalau yang gue baca ya di 2019 aja itu dari KPU, pemilih muda itu ada 70 sampai 80 juta dari 193 juta pemilih. Jadi let's say hampir setengahnya itu adalah pemilih muda, dan nantinya di 2024 jumlahnya akan lebih jauh lagi, dan ya proporsinya lebih besar lagi. Berarti akan lebih dari 80 juta something untuk anak-anak muda yang akan nanti mempunyai hak untuk memilih. Nah, kalau bicara anak muda dan pemilih muda, banyak yang ya aku yakin ya skeptis, mungkin apatis terhadap perpolitikan di tanah air. Wajar, namanya masih muda, masih belum banyak tahu. Tapi alangkah baiknya sebagai anak muda harusnya kita makin aware nih sama yang namanya perkembangan ya kehidupan berbangsa dan negara, baik itu kebijakan, politik, termasuk nanti pemilu. Semoga anak-anak muda makin tahu bahwa suaranya harus benar-benar dipakai dan jangan sampai jadi komoditas doang. Kalau bisa, ya kenapa enggak anak-anak muda duduk di parlemen, punya kontribusi di dunia politik, karena yang bisa merubah ya paradigma itu ya anak-anak muda sekarang, karena mereka punya potensi kreatif dan juga tenaganya luar biasa. Tanpa menyampingkan ya, generasi sebelum kita juga hebat-hebat juga, tapi nggak ada salahnya untuk anak muda lebih terlibat lagi dalam istilahnya perkembangan kemajuan bangsa dan negara. Nah, jadi tema kita hari ini adalah bagaimana pemilih muda sebagai generasi masa depan Indonesia. Nah, untuk bicara mengenai ini, kita kedatangan Bang Dodi Toisuta yang sudah second time ya bro ya? Siap. Oke. Bang Dodi apa kabar? Alhamdulillah. Oh baik, ya ini Bang Ya Dodi. ini udah yang kedua nih. Bener. Jadi udahlah ya, udah tau lah rule-nya ya, harus Iya, ngapain segala macam. Bang Dodi ini ada koreksi kalau salah ya, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Pemuda ya Bang ya? betul. Dan Perindo. kaderisasi. Kaderisasi. Iya. Oke, ini gayanya tuh anak muda banget. Maksud. Keren banget rambutnya. Kayaknya rambut baru ya. Baru potong nih kayaknya. Iya. Baru berapa hari? Sebenarnya tadi. Serius? Serius. Oke, karena mau podcast kali ya? Enggak, justru Nggak ada ini dadakan. dadakan. Oke, berarti udah feeling berarti. Dia harus potong rambut. Karena bener, nggak ada yang Aduh, kebetulan sebenarnya. makanya Tapi Bang Dodi,
Terima kasih, sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Makin fresh saya ngeliatnya. Kalau lihat dari Ah, ah. bodinya sih sehat. Dompetnya sehat nggak nih? Itu dia. Tapi Lebih harus sehat. sehat, Ya, harus sehat sehat. dong, sehat Iya dong. Kita di Oke. Perindo gitu. Bener. Nggak gini, karena ini juga penting Bang, bahwa anak muda kan kadang mentingin penampilan, sementara dompetnya nggak sehat. Nah, harusnya tadi selain Betul. penampilan, dompet juga harus sehat. Ya, semua itu harus berimbang. Oke, Ya, jadi seperti kalau di agama kan dunia akhirat harus berimbang. benar. Nah, kalau di kehidupan juga gitu. Oke. Dandanan harus mengikuti Ah, isi dompet. bergayalah dengan ya sesuai ya. Nah, berkayalah sesuai dengan isi dompet. Jangan berdandan over tapi dompetnya nggak Nah, sehat. itu. Oke. Ini penting. Jadi berarti kalau anak-anak muda di luar sana harus nabung, harus kerja keras, Ya. ya nggak ada yang instan. Bukan Jangan- kerja keras, kerja kerja pintar. cerdas. Oke, cerdas. Oke deh, boleh. Ikut aja deh Bang Dodi. Bang Dodi, gimana sekarang aktivitas, ngapain aja sehari-hari? Tetap Hmm. kita apa namanya, selain di Pemuda Perindo ini ya memang ada di beberapa ormas kepemudaan. Yang pertama Pemuda Pancasila, itu juga kita fokus di sana juga. Terus sama ya ada sedikit usaha kecil-kecil lah, UMKM Oke, itu. oke. Dan karena sudah masuk ke tahun-tahun politik ini, jadi ya saya bukan agak ya, harus fokus nih di Di partai? partai, Nah. khususnya di Pemuda Perindo. Benar, karena kan kita tahu orang mungkin masih mikir, oh 2024 masih setahunan lebih. Tapi kita tahu ya Bang, sebenarnya akhir tahun juga ini udah semuanya udah gaspol ya. Ya, karena nggak ada waktu yang panjang di dalam dunia politik. Jadi seminggu aja kita bisa terlihat lama kalau dalam Benar. ilmu politik itu. Benar. Itu jadi semakin cepat semakin bagus. Itu jadi kita harus ambil momen. Oke, Jadi ini sebenarnya momennya. Jadi Oke. untuk pembentukan di tiap-tiap daerah, betul. khususnya di pemuda. Baik, Gitu. oke. Nah, kalau bicara mengenai Partai Perindo Bang, sebelum kita ke topik soal pemilih pemuda, sejauh ini apa yang sudah atau Bang Dodi sedang kerjakan terkait dengan kepemudaan di Perindo? Ada hal update? Sekarang sih memang kita sedang fokus ya pembenahan-pembenahan di tiap-tiap wilayah di seluruh Nusantara nih. Oke. Ya, kemarin ini kan kita baru pembentukan untuk DKI. Jadi pemuda Perindo DKI ini sekarang sudah mulai eksis nih. Jadi apa namanya, sudah mulai memberikan action-actionnya. Oke. Jadi ke tiap-tiap anak-anak muda di Jakarta khususnya. Itu. Jadi ya saya sih sangat apresiasi dengan Pemuda Perindo DKI juga. Oke. Itu ya karena ini kan salah satu barometer juga di tingkat nasional DKI. Oke. Gitu. Jadi paling tidak ini kepanjangan tangan kita dan kepanjangan tangan Partai Perindo juga lah untuk bisa melebarkan lagi sayapnya dan paling tidak memarketingkan lagi Partai Perindo agar lebih besar lagi, lebih Betul. hebat lagi. Apalagi kita tahu banyak yang kadang mengaitkan Partai Perindo dengan partai anak muda ya, kekinian ya. Betul. Karena memang kalau kita lihat dari soul-nya, konsepnya, semua memang sangat-sangat anak muda ya Bang ya. Betul. Aha, dan politisinya juga Betul. seperti yang di depan saya ini juga anak muda ya. Oh iya, Oh iya dong. pemuda, Kita semua anak muda Bang. Iya. Oke. Jiwanya muda. pemuda masa lalu. Oh baik. Pemuda masa lalu. Baik. Bang Dot, Siap. bicara mengenai tadi kan aku sebut 2019 aja tuh pemilih kita tuh ya hampir 50% lah yang pemuda. Pemula, like anak-anak muda seperti itu. 2024 ini kabarnya tuh angkanya hampir mendekati 60%. Berarti ini angka yang cukup besar ya Bang, hampir lebih dari setengah. Betul. Nah, bagaimana Bang Dodi melihat fenomena ini bahwa nanti lebih dari setengah pemilih adalah anak-anak muda? Ya. Aha. Memang ini satu fenomena yang cukup menarik buat saya dan khususnya di Pemuda Perindo. Ini merupakan satu tantangan sendiri nih buat Perindo nantinya untuk bisa apa namanya, meraih suara-suara anak muda. Oke. Karena memang tahun-tahun ini ya memang era-eranya generasi Z dan generasi Milenial. milenial. Ya, Jadi aha, itu aha.
tidak bisa kita pungkiri lagi, memang peran-peran mereka nih sekarang yang mulai bisa mulai bisa ambil peran di dalam kancah politik. Betul. Gitu. Jadi sekarang bagaimana kita bisa memberikan satu pelajaran-pelajaran positif bagi anak-anak muda ini mengenai indahnya kita berpolitik. Ya. Jadi mereka itu akan cinta berpolitik, Oke. khususnya anak muda. Betul. Gitu. Jadi politik itu jangan dipikir sebagai beban dalam dalam anak muda dan pergaulannya dia. Enggak, karena politik itu adalah realita yang ada. Realita dalam sebuah kehidupan itu politik. Oke. Jadi sudah waktunya sekarang anak muda yang ambil peran itu. Nah, dengan kata lain bahwa politik tuh jangan jadi momok ya Bang. Betul. Bahwa itu sebenarnya bagian dari kehidupan kita. Betul, Oke. betul. Dan ini Bang, karena nggak salah sih, karena banyak anak muda kan apatis ya, atau tadi pesimis karena kadang lihat contohnya ya yang begitu. Padahal sebenarnya kalau dijalankan dengan baik, ya politik nggak bicara soal hal-hal negatif, korupsi dan lain-lain ya Bang. Banyak kok politisi, orang-orang yang memang mau merubah nasib bangsa. Dan khususnya kalau kita bicara Perindo, ya tadi integritas kita junjung tinggi banget ya Bang ya, Ya. di sini. Betul. Jadi memang di sini tingkat ketertarikan anak-anak muda melihat dari partai Perindo ini memang animenya cukup besar. Ini terbukti dari jumlah pendaftar yang di Pemuda Perindo sendiri. Ini terus terang aja ini melebihi kapasitas loh. Oke. Khususnya di DPP aja. Baik ya. Iya. Oke. Itu di DPP aja, di pusat aja itu sudah melebihi kuota sebenarnya. Jadi di sini memang saya agak sedikit putar otak. Jadi jadi tidak mungkin Kelebihan, tidak mungkin mereka kita Tolak dong. pinggirkan. Mereka tetap akan kita rangkul, tapi kita akan memberikan satu tempat yang sesuai dengan keahliannya mereka. Oke. Dan kita akan fokus di situ. Bang, kalau lihat dari yang tadi Bang Dodi sebutkan bahwa banyak anak muda sekarang sangat tertarik ya, bahkan kita kelebihan kuota nih ya. Betul. Apa sih alasan mereka rata-rata tadi mau join kalau dari yang di lapangan? Pertama, itu anak-anak muda sekarang ini sudah sadar nih akan adanya tahun politik. Nah, ini sekarang sudah mulai nih. Gitu. Nah, kemudian yang kedua dari dia lihat dari sosok-sosok figur-figur yang ada di partai itu sangat mempengaruhi juga. Iya sih. Itu jadi partai itu akan berkembang. ya. Iya, ketokohan itu sangat penting. Apalagi sekarang Perindo ini sudah fokus dan bekerja cerdas ya menurut saya untuk merekrut tokoh-tokoh baik di kalangan pemuda masa lalu dan pemuda masa kini. Ya. Enggak, aku cuma gini doang. Tapi itu udah satu isyarat. Oke. Itu. Jadi tokoh-tokoh itulah yang mendorong anak-anak muda ini jadi penasaran, jadi pengen tahu apa sih ini politik. Nah, berarti dengan kata lain ya Bang Dot, tren positifnya sudah makin baik ya. Alhamdulillah. Karena kan ya kalau bicara yang apatis berarti ada pergeseran lah ya. Mulai peduli, mulai berani gitu ya. Betul. Oke. Dan ini berarti ini tugas kita bersama ya Bang Dot, bahwa anak muda buat yang belum tahu, yang nggak terlalu tahu soal politik, ini waktunya kita saling mengedukasi ya. Betul. Oke. Betul. Jadi saling mengedukasi, saling menyebarkan informasi yang positif ke anak-anak muda. Ya mungkin nanti ada gimmick-gimmick yang Bang Dot, kalau pertanyaannya gini, anak muda, politik kita kan banyak diisi oleh orang-orang ya bukan muda istilahnya, pemula masa lalu. Bisa nggak sih anak muda bersaing dengan orang-orang seperti itu? Kenapa enggak? Ingat ya, pemuda itu mempunyai pemikiran yang lebih luas, lebih cemerlang. Dan dari sisi idealitasnya dia, terus sama lebih tidak mindset itu tidak yang karena hidup di zaman yang betul. Jadi tidak yang jadi dari sisi idealisnya. Jadi sebenarnya anak muda
diuntungkan dengan tadi hidup di zaman digital segala macam ya, yang semuanya bisa kita akses. Jadi ini modal sebenarnya Betul. bahwa anak muda kita makin Hmm. makin pintar, makin kreatif. Jadi kalau kalau buat bersaing di dunia politik pun sebenarnya mereka punya modal ya, Betul, pendidikan yang bagus tuh ya. betul. Tinggal kita bicara integritas sih Bang, karena ini kan personal ya. Hmm. Banyak anak ya, orang-orang kan beda-beda. Jadi memang selain kita bekal istilahnya ilmu segala macam, harus itu menurut Bang Dodi mental juga harus dong. Pasti dong. Ini anak muda kan kadang kadang semangatnya naik turun gitu ya. Ya, Aha, pembentukan mental tuh wajib. oke. Dan apa namanya, untuk biar bisa lebih apa namanya, secara emosinya juga dia nggak turun naik segala macam itu, ya itu tugasnya kita nih, pemuda Perindo ini, dengan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan Oke, untuk di anak-anak muda. Jadi paling tidak mereka akan terus nih, benar, terbuka lah ya iya terbuka, terus pikiran. mereka akan terus tertarik nih dengan ini, karena intinya anak muda itu di kegiatan. Jadi mereka tuh jarang lah yang mau berlama-lama di diskusi atau apa gitu. Oke. Tapi anak muda tuh lebih mementingkan kegiatan dan visual itu. Jadi memang itu yang Itu yang penting. jadi pertimbangan Iya. juga ya oleh Partai Perindo dan Betul. Kepemudaan. Nah, Betul. Bang, golput nih Bang. Hmm. Ya, kita 2019 tinggi loh. Lumayan ya golput, dan ini kita nggak mau 2014 makin tinggi gitu ya. Khususnya apalagi lebih dari setengahnya ada anak muda. Bagaimana menurut Bang Dodi, apa yang harus kita lakukan agar angka golput ini bisa kita tekan? Menurut Bang Dodi, baik itu partai atau pemerintah harus ngapain? Kalau saya sekarang, menurut saya sih sebenarnya angka golput itu kan satu faktor ya, dari itu ketertarikan anak muda itu melihat politik Iya, benar sih. itu. Tokoh juga Betul. mempengaruhi. Dan tokoh itu juga mempengaruhi, dan situasionalnya juga mempengaruhi. Kira-kira kalau dia di anak muda, dia pikir, kalau gue ikutan begini sama-sama aja nggak sih? Ya. Nah itu, dan situasi itu juga mempengaruhi. Nah sekarang menurut saya ini Oke, momennya di mana semua petarung-petarung bebas turun. oke, siap. Nah itu, jadi anak muda ini akan melihat, wah ini keren nih. Kalau ini gua harus aktif, gua harus ikut berperan. Nah di Asih. situ peran kita untuk memberikan sebuah pendidikan politik ya, di pemuda. Oke. Jadi pemikiran politiknya tidak berat-berat, karena politik itu kan bagian dari realita kehidupan. Betul. Gitu. Dan yang lebih tua harus kasih contoh juga dong. Betul, Ya, betul. yang di pemerintahan, Oh, pejabat iya. publik ya. Betul. Mbok ya kasih contoh yang bagus-bagus biar anak muda kita juga makin oh ini loh gitu ya. Para pemimpin kita. Jangan sampai ya yang ditonton kan hal-hal ya jelek terus, akhirnya orang bikin skeptis dan apatis tadi Bang. Betul. Khususnya anak muda, apalagi kan visual mereka ngaruh banget Betul. melihat pemberita. Nah, Bang Dot, kita punya satu artikel ya terkait pemilih muda, pemilih pemula kita hari ini. Ini tadi aku bilang bahwa tingkat partisipasi pemilih muda meningkat dari pemilu 2014 ke pemilu 2019 ya. Ini semoga nanti di 2014 makin bagus lagi ya. Nggak ada yang golput terlalu besar seperti itu, dan ini 17 sampai 39 tahun. Next. Popularitas. Wah, ini keren. Ini aku mau nanya ini. Oke, ini popularitas dan kesukaan terhadap partai politik. Ini memang ya ada nama-nama. Dan yang menarik nih ya, sebenarnya kalau dari survei terbaru juga kita 5, berapa ya? 5,1. Tapi kalau di sini kan memang ya papan atas termasuk Perindo loh. Menarik loh ini. Oh iya. Iya, partai baru tapi kita sudah bisa bersaing dengan bahkan di atas beberapa partai lama ya. Betul. Betul. Bagaimana Bang Dot melihat ya dari CSIS ini, CSIS? Sebenarnya kalau saya lihat dari grafik ini, saya sih nggak heran ya. Nggak surprise ya, biasa aja ya. Biasa Siap. aja. Mungkin ekspektasi saya Perindo akan lebih bisa lebih lagi. Oke. Apa namanya, di urutannya Oke. gitu ya, dari ini, karena perlu disadari juga, Perindo ini bukan partai kacangan. Sekali lagi, Oke. Perindo ini Ya, sudah punya modal, ya. punya pondasi kuat. Perindo ini diibaratkan sebuah kapal pinisi yang indah.
sebenarnya. Semuanya lengkap Oke. di dalamnya. Sekarang tinggal bagaimana kita ini sebagai nahkodanya menjalankan kapal yang indah ini menuju ke tujuannya. Betul. Nah, ini kenapa saya bilang saya kalau cuman segini saya nggak gitu surprise, karena saya berharap Perindo ini bisa lebih Ya. dari surveinya. Karena apa? Kecuali kalau kita ini mohon maaf partai-partai yang fasilitasnya tidak mendukung gitu ya. Terus apa namanya tidak punya media. Sedangkan apa? Betul. Kita ini jangan digolongkan partai menengah. Ini kita di partai besar, Perindo ini. Jadi saya selalu menekankan bagi kawan-kawan yang maju, yang masuk ke dalam Perindo, saya bilang, coba you bayangkan, ini kapalnya kapal pinisi gitu. Jadi kapal yang sudah lengkap. Jadi justru you harus mempersiapkan mental untuk masuk ke situ, untuk bisa memperjuangkan kapal ini sampai ke tujuan. Betul. Itu. Ya. Karena ini yang kita lihat bahwa track recordnya Perindo makin hari tadi makin positif ya. Betul. Survei juga sering dia papan atas, dan juga bukan bicara survei doang ya Bang, tapi kalau kita lihat kinerja ya di lapangan, kader-kader juga ya, Bang Dodi semua yang saya kan podcast ini ketemu dengan macam-macam kader, dan memang ngerasa bahwa backgroundnya beda-beda, orang-orangnya memang sangat punya energi yang luar biasa. Betul. Dan anak-anak muda juga banyak. Oh iya. Jadi ini modal kita ya Bang untuk bersaing lagi. Betul. Lebih tinggi lagi nanti. Amin. Betul. Karena kita modal anak muda itu modal kita, sekaligus kita punya pondasi yang cukup bagus di Perindo ini. Jadi apa namanya? Sudah wajar lah kalau survei yang begini. Nanti 2024 it's time to shine. Ya. Brighter. Baik Bang Dot. Siap. Obrolan kita sudah habis waktunya, tapi thank you. Terima kasih. Saya terima kasih. Tadi yang penting ini knowledge kita bahwa untuk anak-anak muda di luar sana jangan apatis, jangan skeptis soal politik ya, harus jadi pemilih yang bijaksana. Betul. Ya, tahu apa ya, silakan mau pilihannya banyak, tapi ya tahu lah mana harus kita perjuangkan. Betul. Dan juga kalau bisa jangan cuma jadi pemilih, you have to be something else. Betul. Betul. Ya kalau bisa duduk di parlemen kenapa tidak? Karena sebenarnya bangsa ini pun dibangun oleh orang-orang muda sih. Kalau dari sejarah ya, look at pendiri kita semuanya orang-orang muda. Jadi sebenarnya bukan hal baru kalau anak muda yang nantinya menjadi pemain di percaturan politik tanah air. Jadi semoga makin banyak pemimpin muda yang lahir, khususnya dari Partai Perindo. Ya. Sukses untuk Bang Dodi dan Terima juga kasih. teman-teman di Partai Perindo ya. Sukses juga untuk Mas Junot dan timnya semua. Baik, semoga podcastnya makin maju. Amin. Jadi makin sering ngundang saya. Iya dong Bang Dodi. Tapi jangan dadakan. Baik, nggak apa-apa nanti dadakan seperti tahu digoreng dadakan. Enak juga Bang Dot. Oke, baik, berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, kabupaten kota, provinsi, dan DPR RI. Dan caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk yang memberikan quotes, terima kasih, nanti kita umumkan. Jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo. Sekali lagi terima kasih Bang Dodi, sukses untuk teman-teman di Perindo. Terima kasih juga untuk semua yang sudah menyaksikan, dan Partai Perindo selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Arjuna Syaputra undur diri. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.